Terima kasih udah klik video ini. Kali ini aku akan menceritakan hantu longga atau hantu dongga adalah makhluk mitologis atau mitos hantu yang diceritakan dalam cerita rakyat dari masyarakat Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan. Konon katanya hantu longga adalah hantu yang paling ditakuti. Hantu ini juga sering menculik anak-anak dan memberi makanan seperti kaki seribu, cacing, dan binatang menjijikan lainnya. Gimana ceritanya? Langsung aja kita mulai. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk dukung channel ini. Penamaan longga berasal dari pelafalan bahasa Makassar. Secara harfiah memiliki makna tinggi atau tinggi menjulang atau orang yang memiliki postur tubuh jangkung. Kata longga tersebut bisa bermakna ambigu, yaitu merujuk pada orang berbadan tinggi atau hantu dengan bentuk tubuh tinggi. Definisi khusus pada hantu longga secara spesifik dapat merujuk pada penggambaran hantu gentayangan yang memiliki postur atau bentuk tubuh atau perawakan yang tinggi jangkung yang melampaui tinggi manusia pada umumnya. Menurut hasil kajian proyek inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan daerah Indonesia pada buku Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Sulawesi Selatan tahun 1982 mendefinisikan bahwa longga atau dongga yaitu makhluk halus yang biasa muncul dalam bentuk binatang atau manusia, dan menurut informan makhluk ini bila kita menemukannya makin lama dipandang makin tambah besar karakteristiknya. Sosok hantu longga masih simpang siur sampai hari ini. Beberapa orang pintar mengatakan kalau sosok mereka merupakan setan, dan banyak juga yang mengatakan kalau hantu longga adalah jin yang memiliki sosok seperti manusia namun berbadan tinggi, berleher pendek, dan berwajah hitam. Hantu longga diklaim ada di banyak tempat dalam berbagai sumber literatur, dan secara umum bahwa hantu longga merupakan salah satu makhluk gaib yang sangat ditakuti keberadaannya. Mereka seringkali menampakkan sosoknya kepada manusia di sekitar gedung-gedung tinggi, menara, ataupun pohon-pohon yang tinggi. Hantu longga diimajinasikan suatu sosok yang menyeramkan yang memiliki bentuk tubuh ceking namun sangat tinggi. Tingginya dapat setinggi pohon kelapa. Rupanya yang menakutkan dengan warna hitam di sekujur tubuh, seperti sebuah bayangan. Bila ketemu, orang bisa merasakan ketakutan. Mayoritas masyarakat di Sulawesi Selatan mempercayai bahwa hantu ini memiliki aura jahat atau disebut setan. Dikabarkan sosok ini sering mengganggu manusia, khususnya untuk mereka yang memiliki iman yang lemah. Bagi seseorang yang ditampakkan sosok hantu longga ini, dapat dipastikan tubuhnya akan mengalami sakit seperti panas tubuh meningkat, kerasukan, trauma berkepanjangan, hingga menyebabkan kematian. Maka tidak mengherankan di beberapa daerah di Sulawesi Selatan percaya bahwa hantu longga perwujudannya dari hantu pencabut nyawa. Hantu longga memiliki kaki yang besar menyerupai manusia namun memiliki warna kulit yang pucat. Dikabarkan pula kaki hantu longga ini dipenuhi bulu yang penuh dengan kotoran. Menurut cerita, hantu ini sering muncul pada malam hari sehingga sulit terlacak mengenai perawakan hantu ini. Hantu ini sering berada di pepohonan yang lebat ataupun bangunan-bangunan yang tinggi. Ada suatu cerita di mana orang sedang bersandar di pohon di hutan, kemudian pohon itu bergerak. Ternyata itu bukanlah sebuah pohon, melainkan kaki dari hantu longga. Hantu longga sering dikabarkan suka menculik anak-anak. Hal ini dikarenakan banyak korban yang berjatuhan adalah anak-anak. Biasanya korban ditemukan setelah 3 hari menghilang dengan kondisi tubuh yang mengenaskan, baik masih hidup maupun tidak. Beberapa orang mengatakan anak kecil yang diculik hantu longga ini tidak dibawa jauh, melainkan digendong hantu berbadan tinggi ke atas. Hal ini yang menyebabkan hilangnya anak kecil yang diculik oleh hantu longga ini sulit untuk ditemukan. Dalam mitos, bila pergi ke daerah Sulawesi Selatan dan membawa anak, jagalah anak itu dengan baik agar tidak diculik oleh hantu longga. Mitos hantu longga juga telah menjadi mitos yang umum di Sumbawa dan di masyarakat Tolaki di Sulawesi Tenggara dengan sebutan anak kia. Hantu longga merupakan sebuah momok yang mendebar teror di sudut-sudut kota Makassar dan hampir sama menyeramkan dengan Popo, Perangkang, dan juga setan Sumiati. Pada masa sekitar tahun 1990 sampai 2000-an, teror penampakan hantu longga merupakan jenis jin yang dapat memperlihatkan tubuhnya kepada manusia, seperti tubuh raksasa. Maka tak heran sosok raksasa pada pewayangan disimbolkan dengan wajah seperti itu. Walaupun sebenarnya mereka juga bersuku-suku maupun berbangsa sendiri-sendiri. Namun hampir setiap esoknya memiliki kesamaan, baik dari segi bentuk wajah, bentuk tubuh,
tubuh maupun suara yang dikeluarkan. Penampakan hantu longga bukan hanya dapat dilihat ketika seorang diri, akan tetapi dapat pula terlihat sosoknya bersama dengan beberapa orang sekaligus. Sosok penampakannya adalah terkadang tinggi besar berwarna hitam dengan wajah yang sangat menyeramkan dengan rambut yang panjang dan aut-autan. Tipikal hantu longga yang sering menampakkan wajahnya itu bertujuan untuk penandaan daerah kekuasaan, karena hantu longga ini adalah pemimpin dari beberapa komunitas jin di suatu daerah. Hantu ini menandai daerah kekuasaan dengan menampakkan. Jadi apabila ada anggota atau komunitas mereka yang terganggu, hantu longga sebagai pemimpin akan mengusirnya dengan menampakkan diri, baik itu kepada manusia, binatang, ataupun kepada sesama jin. Mengabulkan semua permintaan. Meskipun belum jelas, namun banyak warga Makassar paling tidak kelahiran tahun 50-an dengan tahun 90-an untuk yang percaya dengan sebuah legenda jika hantu longga bisa mengabulkan sebuah permintaan dengan kondisi tertentu. Kondisi ini misalnya ketika bertemu dengan hantu longga atau sedang menunjukkan wujudnya, dia akan menyerang yang melihatnya. Jika berhasil bertahan, maka sang hantu longga akan mengajukan penawaran berupa mengabulkan satu jenis permintaan termasuk menjadi kaya raya atau mendapatkan kebahagiaan dunia. Konon ada seorang pemuka agama yang tidak sengaja bertemu hantu longga dan berhasil mengalahkan sang hantu. Sang kiai pun ditawarkan oleh sang hantu, namun karena ilmu agama yang tinggi, si kiai tahu kalau menerima tawaran dari hantu sama saja bersekutu dengan setan dan tempatnya kekal di neraka. Maka sang kiai pun menolak tawaran tersebut. Beberapa informasi menyebutkan bahwa hantu longga ini memiliki pantangan, yaitu suara azan. Orang yang rajin beribadah dan memperkuat iman, maka hantu ini tidak akan mengganggu. Keberadaan hantu longga belakangan ini pun untuk tepatnya di akhir tahun 2010 sudah semakin jarang terdengar di daerah kota Makassar. Kisah cerita orang-orang yang bertemu dengan hantu ini pun sudah semakin jarang terdengar. Hampir sama dengan kasus Popo dan Parakang, manusia jadi-jadian dan penganut ilmu hitam. Hampir jarang terdengar lagi. Meskipun demikian, di beberapa daerah di Sulawesi Selatan, kisah tentang hantu longga ini masih menjadi momok menakutkan. Setiap kali ada bangunan kosong atau pohon tua yang tinggi. Terima kasih sudah menonton, cukup sekian videonya. Silahkan klik like dan jangan lupa klik tombol subscribe lalu komen di bawah atau berikan saran untuk video selanjutnya.